Bab 2091, Bab 2086 Hadiah. Penerjemah, 549.690.339. Kota Jinghai, di lingkungan tertentu di Jalan Beiyuan. Miao Ying memimpin sebuah tim, bergegas menuju salah satu gedung perumahan. Ya, Miao Ying Korea berbicara kepada Zhao Yu melalui telepon Bluetooth. Kami pergi ke rumah gadis yang melompat dari gedung itu, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ya, kalau saya tidak salah, tersangkanya adalah ayah gadis itu. Sejak perceraian, dialah satu-satunya kerabat dekat gadis itu. Kami sudah memasang pelacak GPS di ponselnya, tetapi kami menemukan bahwa dia tidak membawa ponselnya. Dia meninggalkannya di rumah. Kami sudah menggeledah rumah dan menemukan banyak informasi, beberapa di antaranya tentang korban selebriti internet negatif tersebut. Dari sini, kita bisa yakin bahwa ayah gadis itu adalah tersangka utama. Dia membenci orang ini karena menjadi selebriti internet yang negatif dan mendorong gadis itu untuk melompat dari gedung, jadi dia ingin membunuhnya sebagai balas dendam dan demi putrinya. Lalu, tanya Zhao Yu, bagaimana dengan bagian lainnya? Reaksimu sangat cepat, kata Miao Ying. Bagian lainnya tentang seorang bajingan. Bajingan inilah yang menipu perasaan putrinya dan menyebabkannya melompat dari gedung. Jadi, kami menduga ayah gadis itu kemungkinan akan mengambil tindakan terhadap bajingan ini. Kita sudah sampai di kawasan perumahan tempat si bajingan itu berada. Menurut GPS, dia seharusnya ada di rumah. Kalau begitu, kalian hati-hati. Zhao Yu mengingatkan, si pembunuh mungkin juga ada di sana. Jangan khawatir. Saat mereka berbicara, Miao Ying sudah tiba di koridor tujuan. Kita akan masuk. Tunggu kabar dariku. Setelah itu, Miao Ying menutup telepon dan melambaikan tangan kepada bawahannya, dan semua petugas polisi bergegas naik ke lantai atas bersama-sama. Awalnya, Miao Ying membawa Cui Lizu dan bersiap membiarkan Cui Lizu membuka pintu anti pencurian. Namun, ketika mereka sampai di pintu, mereka mendapati pintu itu terbuka. Saat itu, Miao Ying merasakan firasat buruk. Ia segera mengambil pistolnya dan menjadi orang pertama yang menyerbu masuk. Pada akhirnya, pemandangan di hadapannya sangat mengejutkan, dan Miao Ying terstunet. Dia melihat seseorang tergeletak di tengah ruang tamu kecil. Tepatnya, itu adalah mayat seorang PCU. Wajah mayat itu berlumuran darah, dan yang paling mengerikan adalah matanya sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, mata itu digantikan oleh dua batu hitam. Ruangan itu dipenuhi bau darah, dan lantainya berlumuran darah. Ah! Cui Lizu dan Rantao, yang bergegas masuk setelahnya, sama-sama terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka datang terlambat. Dentang! Saat itu, Miao Ying tiba-tiba mendengar suara berisik dari kamar mandi. Matanya berbinar dan dia segera bergegas ke kamar mandi dengan membawa pistol. Ah! Sebuah teriakan kaget terdengar dari kamar mandi. Seorang pria parubaya dengan kemeja berlumuran darah memegang pisau bedah dan mundur ke pojok ruangan. Miao Ying langsung mengenali bahwa pria parubaya itu adalah ayah dari gadis yang melompat dari gedung. Dialah pembunuhnya. Bak cuci itu berlumuran darah, bercampur dengan jaringan manusia yang tampak seperti bola mata. Sepertinya pria itu ingin membersihkannya setelah membunuh orang tersebut. Ketika pria itu melihat pistol di tangan Miao Ying, dia ragu sejenak karena terkejut. Kemudian, dia mengambil pisau bedah dan langsung menghampiri Miao Ying. Miao Ying bisa saja membunuhnya dengan satu tembakan, tetapi dia cerdas dan bereaksi cepat. Dia bisa tahu dari tatapan mata pria parubaya itu bahwa dia hanya mencari kematian. Miao Ying tidak bisa membiarkan pria itu mati semudah itu, jadi dia tidak menarik pelatuknya. Sebaliknya, dia menghindari pisau bedah pria itu, meraih pergelangan tangannya, dan menjatuhkannya ke tanah. Pria parubaya itu berteriak dan meronta, tetapi ketika Rantao dan petugas polisi lainnya tiba, mereka telah merebut pisau bedah di tangannya dan menekannya dengan kuat ke tanah. Beberapa detik kemudian, pria itu diborgol dan dibawa keluar ruangan oleh polisi. Miao Ying segera mengangkat teleponnya dan menelepon Zhao Yu, memberitahunya bahwa mereka telah menangkap si pembunuh. Zhao Yu tiba-tiba berteriak pada Miao Ying. Cepat!
Cepat. Jika dia berhasil saja, orang itu mungkin masih hidup. Mereka menggunakan sejenis obat pelemas otot. Prosesnya panjang sejak saat mereka meninggal. Cepat, selamatkan mereka. Mendengar teriakan Zhao Yu, Miao Ying tiba-tiba tersadar. Dia segera memanggil petugas medis darurat untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban, lalu membawa korban ke dalam mobil polisi dan langsung menuju rumah sakit terdekat. 2 jam kemudian, di kantor polisi Seoul, Korea, Zhao Yu dengan cemas menunggu jawaban Miao Ying. Saat itu, Li Zhenzu dan Masako Yangshan berada di kantor, menunggu dengan cemas bersama Zhao Yu. Operasi pada Matsumoto Yosuke berhasil, kata Li Zhenzu. Tapi dia masih koma. Untuk memenuhi standar interogasi, saya khawatir kita harus mengamatinya setidaknya selama 30 jam. Lagi pula, masalahnya ada pada jantungnya. Bagaimana dengan penyelidikannya? Zhao Yu cepat bertanya, apakah kau sudah mengetahui dengan siapa dia berhubungan? Bagaimana kau bisa menghubungi seseorang yang begitu jauh? Tidak. Li Zhenzu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Cui Dongshan dan Yu Wanjin mengatakan bahwa mereka berada di rumah Matsumoto ketika bertemu dengannya. Mereka tidak melihat orang lain. Saat bus terbakar, bukankah 10 anggota keluarga korban bersekolah di perkumpulan mahasiswa itu? Tanya Masako Yangshan, mungkinkah ada orang lain yang terlibat? Tidak, aku tidak melakukannya. Li Zhenzu menggelengkan kepalanya lagi. Kami telah menyelidiki masalah ini dengan sangat teliti. Hanya Cui Dongshan dan 3 orang lainnya yang terlibat. Tidak ada orang lain yang tahu apapun. Yang lainnya, kata Zhao Yu. Mereka tidak hanya kehilangan kerabat terdekat, tetapi kepribadian dan lingkungan mereka berbeda dari Cui Dongshan dan yang lainnya. Jadi, seharusnya bukan mereka. Aku baru saja melihatnya, kata Masako kepada Zhao Yu. Kasus Jinghaimu terlalu kasar. Dia jelas bukan seorang murid. Tapi, kata Zhao Yu, rasio antara obat pelemas otot dan pupil hitamnya sama. Pasti Masamoto Yosuke yang berada di balik layar. Ya Tuhan, Masako Yangshan mengerutkan kening dan bergumam, Matsumoto Yumo, kau ternyata menyembunyikan sesuatu dari kami. Sepertinya jika kita tidak dapat menemukan orang-orang yang hilang akibat kasus mata bengkak ini, masih akan ada orang yang meninggal dalam kasus mata bengkak ini. Didi. Saat mereka sedang mengobrol, telepon Zhao Yu akhirnya berdering. Setelah mengangkatnya, dia mendengar suara Miao Ying. Zhao Yu, kau benar, pria itu belum meninggal. Setelah penyelamatan darurat di rumah sakit, nyawa korban terselamatkan, tetapi dia belum bisa sadar untuk sementara karena hipoksia parah. Lalu, bagaimana dengan interogasinya? Tanya Zhao Yu dengan cemas, apa yang dikatakan si pembunuh? Apakah dia mengenal Matsumoto Yosuke? Ya, jawab Miao Ying cepat. Si pembunuh bilang dia pergi ke Seoul 1,5 bulan lalu dan bertemu dengan seorang wanita tua. Wanita tua itu memberinya 2 botol obat dan 4 batu hitam. Apa? 4? Kau hanya memberiku 4. Sebelum Miao Ying selesai bicara, Zhao Yu tercengang dan berteriak, ini akan merepotkan Zhen. Bab 2092, Bab 2087 Wahyu Pupil Hitam. Penerjemah, 549.690.339. 4 bulan lalu, setelah putrinya melompat dari gedung, Miao Ying bercerita kepada Zhao Yu, Bai Pingxin, ayah dari gadis yang melompat dari gedung, menerima email dari luar negeri, dan penulisnya menyampaikan belasungkawa. Awalnya, dia tidak peduli dan tidak menjawab. Namun, setelah itu, sesekali surat akan diantarkan tepat waktu. Lambat laun, isi surat-surat itu mulai menarik perhatiannya. Karena surat itu menyebutkan balas dendam, menyebutkan kebencian di hatinya, menyebutkan cara untuk menghilangkan kebenciannya, dan sebagainya. Bai Pingxin berkata bahwa kata-kata itu menusuk hatinya, dan akhirnya dia menulis balasan. Sejak saat itu, dia menjalin hubungan dengan orang yang menulis surat itu. Kemudian, kata Miao Ying, dia sangat tertarik dengan kata-kata pria itu, jadi dia naik pesawat ke Seoul untuk bertemu dengan orang yang menulis surat itu. Di mana kau melihatnya? Tanya Zhao Yu. Aku sudah menanyakan alamatnya. Alamatnya di rumah Matsumoto Yushi. Lagi pula, jawab Miao Ying,
menurut keterangan Bai Pingxin, orang yang dilihatnya pasti Matsumoto Yumo sendiri. Dia juga mengatakan bahwa Matsumoto Yosuke tidak hanya berbincang panjang lebar dengannya, tetapi juga mendorongnya untuk membalas dendam dengan pisau bedah. Dia juga menjelaskan metode operasi spesifik dan memberinya obat untuk kejahatan tersebut, serta 4 pupil mata hitam. Satu-satunya orang yang ingin dibalas dendam oleh Bai Pingxin adalah bajingan yang menyakiti putrinya dan selebriti internet yang menyemangati putrinya untuk bunuh diri. Zhao Yu, aku sudah membaca informasi yang kau kirimkan, kata Miao Ying. Kurasa Bai Pingxin, Yu Wanjin, dan yang lainnya adalah orang-orang yang telah menderita. Dan Matsumoto Yosuke dengan akurat dan efektif menggunakan penderitaan dan kebencian mereka untuk mengubah mereka menjadi pembunuh. Zhao Yu mengangguk, tetapi, karena terlalu jauh, Matsumoto Yosuke tidak bisa mengumpulkan bola mata itu sendiri, jadi dia memberi Bai Pingxin 4 bola mata hitam dan membiarkannya membalas dendam sendiri. Bai Pingxin benar-benar patah semangat, kata Miao Ying. Di bawah pengaruh Matsumoto Yosuke, dia hanya ingin membunuh musuhnya. Lalu, dia tidak ingin hidup lagi. Email, tanya Zhao Yu, sudahkah kamu memeriksa email? Tidak, kata Miao Ying. Bai Pingxin telah menghapus email tersebut sesuai instruksi Matsumoto Yusi, dan Zheng Ke sedang berusaha memulihkannya. Kita harus menemukan alamatnya secepat mungkin, kata Zhao Yu. Kami sudah menggeledah rumah Matsumoto Yosuke, tetapi kami tidak menemukan kabel internet atau komputer. Kami juga sudah memeriksa ponselnya. Jika kita bisa menemukan alat yang digunakan Matsumoto Yosuke untuk mengirim surat, kita mungkin bisa menemukan keberadaan murid-murid berkulit hitam lainnya. Baiklah, Miao Ying mengangguk. Aku akan meminta Zheng Ke untuk mempercepat, dan kita akan tetap berhubungan. Baiklah, kata Zhao Yu. Kirimkan materi interogasi Anda, saya akan memeriksanya lebih teliti. Setelah itu, keduanya menutup telepon. Kau tetap yang terbaik. Setelah menutup telepon, Li Zhenzu berkata kepada Zhao Yu dengan bercanda, kupikir karena Bai Pingxin begitu bertekad untuk mati, dia akan seperti Yu Wanjin dan Cui Dongshan, menolak untuk mengkhianati Masamoto Yusi. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya, bukan seperti itu. Awalnya, Bai Pingxin tidak mengatakan apa-apa. Tapi, kami menunjukkan kepadanya video pengakuan Matsumoto Yosuke. Bai Pingxin melihat bahwa Matsumoto Yosuke sudah tertangkap, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Zhao Yu sangat licik. Ketika dia menyadari bahwa Matsumoto berniat untuk menyatakan perasaannya, dia sudah mengaktifkan fungsi kamera ponselnya dan merekam semua yang dikatakan Matsumoto. Begitu, Li Zhenzu mengangkat bahu. Kita hanya mengatakan ini, tapi rasanya orang-orang ini bodoh. Bagaimana mungkin mereka begitu mudah dikendalikan oleh Matsumoto Yosuke? Tapi jika Anda memikirkan apa yang terjadi pada mereka, itu bisa dimengerti. Ya, Masako mengangguk. Masako Matsumoto tidak pernah belajar psikologi, tetapi dia pandai memahami kebencian orang. Namun, bagaimanapun juga, menggunakan metode kekerasan seperti itu untuk menghasut orang lain membunuh adalah tindakan yang tidak bermoral. Semuanya bermula dari depresi dan rasa sakit di hatinya. Dia hanya memanfaatkan orang-orang itu untuk mengurangi rasa bersalah di hatinya. Dia pikir dia sedang membantu mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dengan membiarkan mereka mengambil pisau jagal. Padahal, aku malah merugikan mereka. Secara keseluruhan, kata Zhao Yu, prioritas utama kami adalah menemukan pupil hitam Matsumoto Yosuke. Karena dia memberikan 4 di antaranya kepada Bai Pingxin, dia mungkin telah memberikannya kepada lebih banyak orang. Ya, kata Masako Yangshan, Bai Pingxin dihasut oleh Matsumoto Yusi melalui email. Mungkin murid-murid hitam lainnya menggunakan metode yang sama. Orang-orang ini setidaknya memiliki satu ciri. Mereka telah menderita kesedihan karena kehilangan orang yang mereka cintai, sama seperti Yu Wanjin, Cui Dongshan, dan Bai Pingxin, katanya. Lebih tepatnya, kata Zhao Yu, kita perlu memfokuskan energi kita untuk menemukan situasi yang serupa dengan Bai Pingxin. Jangan lupa bahwa istri Yu Wanjin mengalami kecelakaan mobil. Jika Matsumoto tidak menguping pengakuan Yu Wanjin, dia tidak akan mengetahuinya. Jadi,
Kita harus mencari contoh-contoh kejadian yang representatif. Seperti Liu Bingcheng yang mengalami kecelakaan bus, dan para selebriti internet negatif yang melihat seorang gadis melompat dari gedung. Benar, Masako mengangguk. Aku mencari orang-orang berpengaruh yang mengabaikan kehidupan atau meninggalkan orang lain dalam kesulitan. Tapi, Li Zhenzu mengajukan keberatan, menurutku lebih dapat diandalkan jika kita mencari email terlebih dahulu. Lagi pula, insiden Bai Pingxin terjadi sangat jauh. Jika kita ingin mencari insiden serupa, apakah kita harus mencari di seluruh dunia? Sejujurnya, bukankah menurutmu terlalu banyak orang yang mengabaikan kehidupan? Kamu bersorak untuk seseorang yang melompat dari gedung dan berpura-pura tidak melihat seseorang yang tertabrak, mengabaikan orang lain. Bukankah orang seperti ini ada di mana-mana? Kata-kata Li Zhenzu tepat sasaran, membuat Zhao Yu dan Masako Yangshan terdiam. Meskipun tindakan Matsumoto Yosuke terlalu ekstrim, pupil matanya yang hitam telah menimbulkan kecaman keras dari seluruh masyarakat. Zhao Yu mau tak mau bertanya pada dirinya sendiri. Apakah dunia kita benar-benar sedingin dan acuh tak acuh itu? Begitu saja, kantor itu tiba-tiba diselimuti keheningan yang suram. Baru semenit kemudian Zhao Yu memecah keheningan dan berkata, "Saya percaya bahwa sikap acuh tak acuh mungkin tak terhindarkan, tetapi seharusnya masih ada lebih banyak orang baik di dunia ini, bukan?" Kata Zhao Yu. "Nona Zhenzu," jawab Zhao Yu. "Tugas kita adalah mencegah terjadinya kejahatan. Di balik setiap kejahatan, ada setetes air mata. Tidak peduli seberapa tersiksanya hati nurani kita harus menyelesaikan kasus pupil hitam sesegera mungkin. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mati." Kata-kata Zhao Yu tulus, dan kedua wanita itu tiba-tiba menjadi waspada. "Kurasa," kata Zhao Yu, "kita harus pergi ke gereja lagi. Saat aku dan Ding Lan pertama kali melihat Matsumoto Yosuke di gereja, ada komputer di kantornya. Saya rasa kita harus memeriksa komputer itu. Mungkinkah Matsumoto Yumo menggunakan komputer gereja untuk mengirim email itu?" Didi. Tepat setelah Zhao Yu selesai berbicara, telepon Li Zhenzu tiba-tiba berdering. Setelah mengambilnya, wajah Li Zhenzu berubah dan dia berkata kepada Zhao Yu dengan menyesal, "Kita tidak bisa pergi ke gereja. Kita baru saja menerima kabar bahwa ada 2 kasus pembunuhan di seluruh provinsi, dan mata orang yang meninggal semuanya diganti dengan bola mata hitam." Bab 2093, Bab 2088 Kelas Khusus. Penerjemah, 549.690.339. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah menerima kabar itu, mata Masako Yangshan membelalak tak percaya. Rasanya seperti Masako Matsumoto telah mengubur banyak bom, dan bom-bom itu meledak satu persatu. "Sudah berakhir," kata Li Zhenzu dengan muram. "Apa yang kutakutkan akan terjadi. Kau benar, jika kita tidak menemukan para penjahat yang dikirim, lebih banyak orang akan terbunuh dalam kasus ini." Setelah selesai berbicara, Li Zhenzu menjentikkan jarinya ke arah bawahannya, dan para agen segera bersiap. Tampaknya dia ingin segera pergi ke kantor polisi untuk menyelidiki tempat kejadian. Detektif Zhao, Masako, Li Zhenzu hendak pergi, tetapi ia melihat Zhao Yu dan Masako tidak bergerak. Ia bertanya dengan tergesa-gesa, "Ada apa? Kalian tidak ikut denganku?" Zhao Yu adalah orang pertama yang berbicara. "Dimanapun kasus pupil hitam itu terjadi, kita akan langsung mendatanginya. Ini tidak akan menyelesaikan akar masalahnya." "Ya, benar," Masako Yangshan mengangguk. "Kurasa kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan daftar nama Matsumoto Yusi." "Tapi," kata Li Zhenzu, "tidakkah menurutmu kasus ini sedikit berbeda? Dulu, kasus pupil hitam selalu terjadi di malam hari, tapi sekarang terjadi di siang hari. Selain itu, saya baru saja menerima kabar bahwa 2 orang meninggal di tempat yang sama. Ini berarti kasus pupil hitam mulai berubah." "Oh," Zhao Yu terkejut. "Artinya, kedua korban berasal dari kasus yang sama. Di mana mereka meninggal?" "Dia tewas tertimpa sekop bulldozer," jawab Li Zhenzu. "Sekop?" Masako Yangshan terkejut. "Benar-benar bermutasi. Jadi, aku harus pergi dan melihatnya sekarang," kata Li Zhenzu.
Jika kita bisa menangkap pembunuhnya, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Tidak, Zhao Yu meraih lengan Li Zhenzu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, bagaimana jika dia seperti Bai Pingxin? Matsumoto Yumo hanya menghubungi setiap orang secara individual. Itu benar, Masako Yangshan setuju. Tidak ada hubungan di antara mereka. Bahkan jika kita menemukan pembunuhnya, kita tidak akan bisa mengetahui kepada siapa pupil hitam itu dikirim. Petik 2. Ai, Li Zhenzu menghela napas berat. Hal yang paling menyedihkan adalah kita masih belum tahu berapa banyak pupil hitam yang dimiliki Masamoto Yosuke. Dulu, seberapa besar batu yang dia gunakan untuk membuat mata hitam ini? Masako menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar-benar tidak tahu. Mungkin lebih baik jika tidak banyak yang tersisa. Aku hanya takut. Bagaimana kalau begini? Kata Zhao Yu kepada Li Zhenzu, petugas Li, jangan lagi pergi ke kantor polisi. Serahkan kepada asisten Anda untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kasus ini secepat mungkin. Jika kasusnya sama seperti Bai Pingxin, saya rasa selama kita bisa mengetahui identitas almarhum, mungkin pembunuhnya bisa diidentifikasi dengan sangat cepat. Lalu, Li Zhenzu mengangkat alisnya. Jika aku tidak pergi, kemana aku harus pergi? Petik 2. Ayo kita ke gereja, kata Zhao Yu, asalkan kita bisa mengetahui email mana yang dikirim Matsumoto Yumo, kita bisa mengetahui siapa lagi yang terkena pupil hitam. Li Zhenzu berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Saat ini, aku akan mendengarkanmu. Aku akan memberikan tugas-tugasnya dan kita akan segera berangkat. 1 jam kemudian, Gereja Seoul. Karena Li Zhenzu membawa anggota tim teknis profesional, Zhao Yu dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun untuk memeriksa komputer. Mereka hanya duduk di dalam mobil di luar dan menunggu dengan sabar. Alasan mengapa Zhao Yu ingin Li Zhenzu datang secara pribadi adalah karena gereja merupakan area sensitif, dan mereka harus mendapatkan perintah Li Zhenzu sebelum dapat melakukan penggeledahan menyeluruh. Atau mungkin, Masako Yangshan mulai berimajinasi sambil duduk di dalam mobil. Masako Matsumoto menggunakan ponsel sebagai pengganti identitasnya untuk mendaftar, lalu menggunakan ponsel itu untuk menghubungi setiap target. Jika kamu ingin mengendalikan hati seseorang, apakah kamu harus melakukannya kapan saja, di mana saja? Tapi, kata Zhao Yu, kami sudah berhasil memulihkan email Bai Ping yang dihapus. Meskipun alamatnya virtual, kami masih perlu memeriksanya lebih lanjut. Namun, saya sudah melihat waktu pengiriman email-email itu. Semuanya dikirim pada siang hari. Oh, Li Zhenzu mengerti. Matsumoto Yosuke sering membantu di gereja, jadi kau yakin dia menggunakan komputer gereja? Ya, kata Zhao Yu. Email-email itu mungkin sudah dihapus, tetapi selama kita bisa menemukan akun Matsumoto Yushi, kita bisa mengetahui kemana dia mengirim setiap email. Tepat ketika Zhao Yu mengatakan ini, telepon Li Zhenzu berdering. Ternyata itu adalah panggilan dari detektif polisi dari negara bagian. Agar Zhao Yu dan Masako Yangshan bisa mendapatkan informasi secepat mungkin, Li Zhenzu menyalakan pengeras suara. Pak, kami telah menemukan identitas kedua korban tewas, lapor detektif polisi. Sangat mudah untuk mengetahuinya, karena merekalah yang mengemudikan bulldozer. Salah satu korban bernama Park Yong-seng, dan yang lainnya bernama Li Jinxiu. Mereka berdua adalah pengemudi perusahaan industri Sensing. Pekerjaan mereka adalah mengemudikan bulldozer. Lalu, Li Zhenzu dengan cepat berkata, cepatlah cari nama mereka di internet, lihat apakah ada. Ya, detektif polisi itu dengan cepat menjawab. Kami sudah menggeledah mereka. Seperti yang Anda katakan, kedua orang ini ada di berita dan terkait dengan kecelakaan mobil. Oh, mata Li Zhenzu membelalak. Kecelakaan mobil lagi. Benar, kata agen itu, suatu malam setahun yang lalu, mereka berdua sedang mengendarai bulldozer seperti biasa ketika sebuah SUV putih tiba-tiba menabrak mereka dari belakang. Mobil itu menabrak bagian belakang bulldozer dan terbakar. Pengemudi dan penumpang di kursi depan sadar pada saat itu. Mereka melihat mobil terbakar dan ingin segera keluar, tetapi pintunya rusak dan tidak bisa dibuka. Pada saat itu,
kedua pengemudi bulldozer hanya perlu menggerakkan bulldozer ke depan, dan kedua orang ini bisa keluar dari mobil. Namun, kedua pengemudi itu hanya peduli menelepon polisi dan tidak memindahkan bulldozer, sehingga menyebabkan dua orang di dalam mobil terbakar hidup-hidup. Kedua pengemudi itu menyaksikan seluruh kejadian, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan siapapun. Setelah kejadian itu, meskipun mereka diberitakan dan dikecam oleh opini publik, kata agen itu dengan menyesal, karena mobil putih yang menabrak mereka dari belakang, mereka tidak bertanggung jawab. Setelah mendengar cerita penyidik, Zhao Yu dan yang lainnya terdiam. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mereka tetap merasa sedikit gelisah ketika mendengar hal yang begitu dingin dan acuh tak acuh. Lalu, Li Zhenzu menenangkan dirinya dan berkata, pembunuhnya tidak mungkin lebih jelas lagi. Sudahkah kau mengetahuinya? Ya, jawab detektif polisi itu dengan cepat. Kami menemukan bahwa kedua wanita yang terbakar hingga tewas itu adalah ibu dan anak perempuan. Sang ibu yang mengemudi, dan anak perempuannya berada di dalam mobil. Lalu, kami memeriksa latar belakang keluarga mereka. Mereka adalah keluarga beranggotakan 3 orang, tetapi setelah kecelakaan mobil, hanya ayah gadis itu yang tersisa. Selain itu, ayah gadis itu bernama Song Yuanguo. Dia adalah seorang petugas pengadilan di pengadilan negeri. Apa? Juru sita, seluruh negara bagian. Setelah mendengar berita itu, Li Zhenzu tiba-tiba terkejut. Ada apa? Apakah kamu mengenal orang ini? Tanya Zhao Yu. Tidak, kata Li Zhenzu dengan terkejut, aku hanya memikirkan sesuatu. Ada apa? Tanya Masako buru-buru. Sebelum ini, bukankah kita selalu penasaran dari mana obat pelemas otot Matsumoto Yosuke berasal? Li Zhenzu menggosok-gosok tangannya dan berkata, bagaimana mungkin kita melupakan saluran sepenting ini? Saluran TV. Zhao Yu dan Masako bingung. Saluran TV apa? Ada departemen di kantor jurusita yang khusus menangani eksekusi hukuman mati, kata Li Zhenzu. Aku lupa kalau sisik ember adalah komponen penting dari obat-obatan yang digunakan untuk mengeksekusi narapidana hukuman mati dengan suntikan. Wah, mata Masako membelalak. Kau bilang jurusita ini yang menyediakan narkoba untuk Masamoto Yosuke. Bab 2094, Korban. Penerjemah, 549.690.339. Kami belum menemukan apapun, lapor agen yang bertugas memeriksa komputer gereja kepada Li Zhenzu melalui walkie-talkie. Pak, tidak banyak komputer di gereja, dan email-email lama itu jarang digunakan. Jika ada jejak penggunaan, seharusnya sangat jelas. Namun, saya belum menemukan apapun. Perhatikan baik-baik, perintah Li Zhenzu. Bukan hanya surat, tetapi juga dokumen, catatan penelusuran, dan sebagainya. Target yang dipilih Matsumoto Yushi seharusnya sudah ada di berita. Jika kita bisa menemukan catatan pencariannya, kita juga bisa mencegah terjadinya kejahatan lainnya. Ya, agen itu langsung berjanji. Setelah menutup telepon, wajah Li Zhenzu menjadi sangat muram. Dia berkata kepada Zhao Yu dan Masako Yangshan dengan cemas, hal yang paling kita khawatirkan mungkin sudah terjadi. Kasus pupil hitam awalnya merupakan kasus legendaris. Kini, kasus ini tidak hanya muncul di negara kita, tetapi juga telah melibatkan wilayah yang lebih jauh. Anda seharusnya tahu media kita. Kasus ini, Li Zhenzu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini jelas tidak bisa ditutupi. Lihat saja, berita utama surat kabar besok pasti akan membahas kasus ini. Ketika saatnya tiba, Masako Yangshan menelan ludah dan berkata dengan ekspresi serius, saya khawatir hal itu akan memicu diskusi sosial yang kuat. Moralitas, kejahatan, dan ketidakpedulian. Orang-orang akan terlibat dalam perdebatan sengit seputar topik-topik ini. Tapi, Li Zhenzu mengerutkan kening dan berkata, hal yang paling mengkhawatirkan adalah jika ada yang meniru kita. Itu akan benar-benar mengerikan. Jadi, kata Zhao Yu, kita harus menemukan orang-orang bermata hitam yang dikirim oleh Matsumoto Yosuke sebelum kasus ini menjadi serius. Seandainya kebenaran diungkapkan kepada dunia pada saat yang bersamaan, mungkin dampak negatifnya tidak akan sebesar dan tidak terkendali. Selama kita bisa mengendalikan tingkat kejahatan,
maka ketika kita mengungkapkannya kepada media, dengan beberapa arahan, seharusnya masih ada ruang untuk penyelamatan. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, kata Masako. Jika tidak ada kemajuan di gereja, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menemukan murid berkulit hitam yang menghilang? Apakah saya benar-benar harus mencari setiap berita? Didi. Saat itu, telepon Li Zhenzu berdering. Setelah mengangkatnya, dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari detektif polisi yang berada jauh di negara bagian tersebut. Pak, lapor detektif itu kepada Li Zhenzu. Kami telah menangkap pembunuhnya. Pembunuhnya pasti Song Yuanguo. Tapi, saat kami tiba, sudah agak terlambat. Mendengar nada bicara detektif itu, jantung Zhao Yu dan Masako Yangshan berdebar kencang secara naluriah. Ada apa? Apakah sesuatu juga terjadi pada kerajaan Song Yuan? Tanya Li Zhenzu. Ya, benar, kata agen itu dengan menyesal. Ketika kami bergegas masuk ke rumah Song Yuanguo, kami menemukan bahwa dia telah mengiris pergelangan tangannya dan bunuh diri. Di tangannya, dia memegang foto istri dan putrinya. Mendengar berita ini, Zhao Yu dan Masako Yangshan saling memandang dengan kekecewaan di mata mereka. Jelas, ini adalah hasil terakhir yang ingin mereka lihat. Song Yuanguo masih memegang pisau bedah di tangannya, yang persis sama dengan yang ditemukan di rumah Matsumoto Yosuki. Selain itu, kami menemukan informasi rinci tentang kedua korban di tempat penyimpanan Song Yuanguo, serta rencana kejahatan yang ditulis oleh Song Yuanguo, bersama dengan semua jarum suntik dan sisa-sisa narkoba. Sekarang, kami sedang memeriksa ponsel dan komputernya untuk melihat apakah kami dapat menemukan informasi kontaknya dengan Matsumoto Yushi. Lalu, Li Zhenzu dengan cepat bertanya, apakah ada kemajuan di istana? Bisakah Anda menemukan hubungan antara kerajaan Song dan Suculin? Ya, jawab detektif itu. Kami telah mengirim orang untuk menyelidikinya, dan kami masih mengkonfirmasinya. Namun, dari sudut pandang posisi mereka, kerajaan Song Yuan adalah tersangka utama. Karena dia adalah manajer senior di pusat tersebut, jadi dia memiliki wewenang untuk mengelola obat-obatan. Sangat mungkin dia mencoba memanipulasi Amber Lilin. Baiklah, cepat konfirmasikan, kata Li Zhenzu, jika dialah yang menyediakan semua narkoba itu, maka kerajaan Song Yuan ini bisa jadi dalang penting di balik peredaran narkoba Masamoto. Mungkin kita bisa mengetahui keberadaan murid-murid berkulit hitam lainnya darinya. Ya, kami juga sedang melakukan penggeledahan menyeluruh di rumah dan kantor Song Yuanguo. Kami akan segera memberitahu Anda begitu kami menemukan sesuatu. Baiklah. Petik 2. Li Zhenzu mengangguk setuju, tetapi tepat sebelum dia menutup telepon, agen itu tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat berkata. Omong-omong, ada satu hal lagi yang lupa saya sampaikan. Dokter forensik baru saja memberi kami laporan kematian singkat, kata detektif itu. Laporan tersebut menunjukkan bahwa kedua korban di negara bagian itu tidak dibunuh pada siang hari, melainkan larut malam kemarin. Namun, karena kedua korban terbaring di dalam bulldozer, mereka baru ditemukan setelah seseorang menyentuh bulldozer tersebut. Oh, Li Zhenzu mengangguk. Jadi, bunuh diri Song Yuanguo tidak terjadi begitu saja. Petik 2. Benar, jawab detektif itu, ketika kami tiba, Song Yuanguo sudah lama meninggal. Tubuhnya sudah dingin. Saya kira dia bunuh diri setelah pulang dari kejahatannya. Selain itu, kami baru saja mengetahui bahwa Song Yuanguo telah membeli 3 lahan pemakaman ketika istri dan putrinya dimakamkan. 2 di antaranya untuk pemakaman istri dan putrinya, sedangkan yang tengah untuk dirinya sendiri. Kata-kata detektif polisi itu terdengar tenang, tetapi di telinga Zhao Yu dan yang lainnya, kata-kata itu terdengar sangat kasar. Awalnya mereka adalah keluarga beranggotakan 3 orang, di puncak kehidupan mereka, tetapi mereka berakhir tragis di mana mereka hanya bisa bertemu di dalam sebuah makam. Itu benar-benar hal yang menyedihkan dan mengharukan. Ada banyak jenis ikatan karma di dunia ini, tetapi dalam kasus pupil hitam ini, Zhao Yu tidak dapat mengetahui jenis ikatan karma apa yang dimiliki semua pihak yang terlibat. Hal itu memberinya perasaan bahwa semua orang adalah korban dalam kasus ini. Dan mereka semua adalah pembunuh.
Kasus ini menunjukkan dengan jelas betapa dingin dan menyakitkannya dunia. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Siapakah yang patut dikasihani? Siapakah yang menyedihkan? Siapa yang lemah? Siapa yang kuat? Apakah korban sekaligus pembunuh? Pembunuh itu juga seorang korban. Didi. Saat teleponnya berdering lagi, suara Zhao Yu yang penuh belas kasihan terputus. Dia mengangkat teleponnya dan melihat bahwa itu adalah Miao Ying, yang berada di Jinghai. Halo? Setelah panggilan terhubung, Miao Ying berkata kepada Zhao Yu, "Zhao Yu, izinkan saya menyampaikan berita penting. Saat kami menginterogasi Bai Pingxin, kami mendapatkan sebuah informasi. Menurut apa yang dikatakan Bai Pingxin, ketika dia bertemu dengan Matsumoto Yusang memiliki laptop berwarna abu-abu perak. Dia menduga bahwa email Matsumoto Yusi diedit dan dikirim melalui laptop itu." Ah, mendengar ini, Zhao Yu melirik Li Zhenzu dan menggelengkan kepalanya. "Kami sudah menggeledah rumah Matsumoto, tetapi kami tidak menemukan laptop apapun." Ya, Masako Yangshan, yang mengerti bahasa Mandarin, menimpali, "Aku juga sempat bertanya-tanya sebelumnya. Saat Matsumoto Yusi melihat video diam-diam organisasi mahasiswa itu, pasti ada alat pemutar ulangnya, kan? Jika dia tidak menemukan apapun di ponselnya, berarti dia pasti punya komputer." Sebuah laptop, Li Zhenzu cemberut dan berkata, "Jika kita menemukan laptop ini, kita bisa tahu kepada siapa Masamoto Yusi memberikan pupil hitam itu." Tapi, dia langsung mengerutkan kening. Di mana komputernya? Bab 2095, satu-satunya jalan. Pukul 8 malam, kantor polisi Seoul. Setelah sekian lama, Zhao Yu akhirnya memiliki perasaan terhadap kantornya. Namun, yang tidak dia duga adalah kasus yang dia tangani belum sepenuhnya terselesaikan. "Aku punya firasat buruk," kata Masako Yangshan. "Setelah malam ini, mungkin akan ada lebih banyak kematian. Pupil hitam itu seperti jimat yang mempercepat kematian. Aku sangat berharap bisa segera menemukan orang yang memegangnya." "Aku ingat," kenang Zhao Yu, "ketika kami menerobos masuk ke rumah Matsumoto, dia sama sekali tidak siap. Dia mungkin tidak menyembunyikan laptopnya sebelumnya. Lalu, kemana laptopnya menghilang?" "Masako Matsumoto pernah berkata bahwa penangkapanmu lebih cepat dari yang dia duga," kata Masako. "Dengan kata lain, rencananya seharusnya masih berjalan, kan? Mengapa mereka melaksanakannya begitu cepat? Wanita ini terlalu menakutkan." Begitu Masako Yangshan selesai berbicara, Li Zhenzu tiba-tiba masuk. Begitu masuk, dia menggelengkan kepala dan menghela napas. "Tidak, kami sudah menggeledah gereja dan rumah Matsumoto Yumi secara menyeluruh, tetapi kami tidak menemukan laptop apapun." Cek. Zhao Yu dan Masako saling pandang, terdiam, dan kecewa. Namun, orang-orang dari gereja mengatakan bahwa mereka melihat Matsumoto Yusuki membawa laptop. Lanjut Li Zhenzu, "Kami juga telah mengekstrak videonya. Karena videonya cukup buram, kami hanya dapat melihat Matsumoto Yusuki meninggalkan gereja dengan tas laptop. Namun, kami tidak dapat memastikan apakah ada laptop di dalam tas tersebut. Karena ada di internet," Masako Yangshan menyarankan, "bisakah kita mencari nama perangkat tersebut melalui internet, lalu melacak lokasi perangkat tersebut melalui internet?" "Teknisi kami sedang berusaha," kata Li Zhenzu. "Namun, peralatan jaringan gereja berbeda dengan pengguna individu. Hanya ada satu alamat IP besar, dan semua kantor berbagi IP besar ini, sehingga alamat tautan setiap perangkat otomatis. Sulit untuk menentukan mana laptop Matsumoto. Sekalipun kita bisa menemukannya, jika komputernya sudah mati, kita tidak bisa menentukan lokasinya." Selain itu, Li Zhenzu berkata terus terang, "Saya khawatir komputer itu telah dihancurkan oleh Matsumoto Yumo." "Itu buruk," kata Masako Yangshan. "Apakah kita hanya bisa mencoba mencari berita yang relevan? Dari analisis tersebut, orang-orang itu mungkin menjadi target Matsumoto Yumo." "Kami sudah melakukan itu," Li Zhenzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Departemen Informasi sudah lama mencari berita serupa, tetapi... Ada apa?" Masako bisa merasakan bahwa Li Zhenzen sedang dalam posisi sulit. "Apakah terlalu banyak berita seperti ini?" "Ya,
kata Li Zhenzu. Jika kita hanya menetapkan jangkauannya di Seoul, mungkin akan lebih baik. Namun, di Tiongkok, Jepang, dan Korea, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Ini, Masako menutupi wajahnya. Sepertinya ada alasan mengapa Masako Matsumoto mempromosikan kasus pupil hitam sampai sejauh ini. Lalu, Masako menatap Zhao Yu dan bertanya secara naluriah, "Detektif Zhao, apakah menurut Anda ada cara lain? Apakah kita hanya akan menonton saja ketika lebih banyak orang meninggal dalam kasus mata lebam ini?" Zhao Yu menatap Masako, lalu ke Li Zhenzu. Anehnya, saat melihat Li Zhenzu, matanya tiba-tiba membeku. "Kau?" Li Zhenzu merasa malu dengan tatapannya. Ia tersipu dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada sesuatu di wajahku?" "Aku ingin..." Zhao Yu menatap Li Zhenzu tanpa berkedip, lalu berkata dengan serius, "Aku butuh wewenangmu." "Apa?" Li Zhenzu bingung dengan ucapan Zhao Yu. "Wewenang saya. Bisakah saya membantu menyelesaikan kasus ini dengan wewenang saya?" "Baik." Zhao Yu mengulurkan tangannya dan menekannya di bahu Li Zhenzu, berkata dengan sungguh-sungguh, "Sekarang keadaan sudah sampai seperti ini, hanya ada satu jalan. Apakah kau bersedia bertaruh denganku?" "Oh, ada apa?" tanya Li Zhenzu. 30 menit kemudian, di luar sebuah bangsal departemen kardiologi rumah sakit pertama Seoul. "Aku tertipu. Aku tertipu." Li Zhenzu mondar-mandir di depan pintu, gelisah seperti semut di dalam panci panas. "Seharusnya aku tidak setuju, seharusnya aku benar-benar tidak setuju," gumamnya. Saat itu, Masako Yangshan sedang bersandar di kaca bangsal dan melihat ke dalam. Namun, kacanya buram, sehingga dia tidak bisa melihat apapun. "Hei, berhenti mengintip." Li Zhenzu mengingatkannya, "Zhao Yu bilang kita tidak boleh mengintip. Kita harus mempercayainya." "Kamu aneh sekali." Masako cemberut dan berkata kepada Perli, "Kamu tahu ini melanggar aturan. Jika kamu dilaporkan kepada atasanmu, kamu akan kesulitan menghindari celaan." Tapi, Li Zhenzu menenangkan diri dan berkata, "Zhao Yu benar. Sekarang, ini satu-satunya jalan kita. Hanya Matsumoto Yumo sendiri yang tahu berapa banyak pupil hitam yang ada dan kepada siapa dia memberikannya." Tapi, Masako menggaruk kepalanya, bagaimana Matsumoto Yumo bisa diinterogasi dalam situasi seperti ini? Dokter mengatakan bahwa meskipun dia sudah bangun, kesadarannya belum pulih sepenuhnya. Dia masih dalam keadaan linglung. "Bukankah Zhao Yu sudah bilang? Ini bukan interogasi," kata Li Zhenzu. "Aku hanya berbicara dengannya." "Ai." Masako Yangshan melirik bangsal itu lagi dan berkata, "Aku harap Matsumoto Yosuke akan menemukan hati nuraninya dan memberitahuku di mana si pupil hitam berada." Pada saat yang sama, di bangsal, "Kamu Yumin." Mendengar suara yang familiar, Matsumoto Yumi membuka matanya. Ia mendapati bahwa bangsal itu dipenuhi dengan lingkaran cahaya kuning yang hangat, seolah-olah ia berada dalam semacam mimpi ilusi. Saat lingkaran cahaya kuning itu memudar, dia melihat wajah yang familiar dan jauh menatapnya dengan penuh kasih sayang. Oh, jawab Matsumoto Yuyu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melihat wajahnya, tetapi sedetik kemudian, ia terkejut. Wajah ini, sangat familiar. Saudara yang mulia, mata Matsumoto Yosuke melebar dan dia berkata dengan bersemangat, "Apakah itu kau? Benarkah itu kau?" Saat berbicara, dia berusaha untuk bangun, tetapi dengan lembut ditekan kembali oleh pria itu. "Set!" Orang itu membuat gerakan menenangkan dan berkata dengan lembut kepada Matsumoto Yushi, "Saudari Yushi, kita akhirnya bertemu lagi, apakah kau baik-baik saja?" "Saudaraku yang mulia," Isak tangis, melihat wajah yang familiar, Masayoshi Matsumoto tak kuasa menahan tangis. "Benar-benar kukira, kau sudah mati." Isak tangis. Jangan menangis," pria itu menghentikan Matsumoto Yushi dan menghiburnya. Baiklah, itu semua sudah berlalu. "Saudaraku, aku minta maaf." Matsumoto Yosuke sudah berlinang air mata. "Aku minta maaf, aku telah berbuat salah padamu. Bisakah kau masih memaafkanku?"
Tidak apa-apa, tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu, itu semua sudah berlalu, pria itu menghiburnya. Saudari Yumin, aku tahu semuanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku, Matsumoto Yumo mengedipkan matanya dan berpikir sejenak. Ia sepertinya mengerti sesuatu dan berkata dengan nada sedih, apakah kita mati? Di mana kita? Semua ini tidak penting lagi. Pria itu menghiburnya dengan lembut, selama kau bisa melepaskan rasa dendammu, kita, segala hal lainnya tidak akan berarti lagi. Tiba-tiba, dia teringat tangisan sedihnya dan menangis seperti anak kecil. Saudara, aku sudah melepaskannya, aku sudah melepaskannya. Bab 2096, Perlombaan dengan Maut 1. Penerjemah, 549.690.339. Mengapa mereka belum keluar juga? Li Zhenzu melirik ke arah bangsal, lalu ke koridor di kejauhan, hatinya sangat cemas. Saat ini, para dokter dihentikan di luar oleh agen-agen Li Zhenzu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Matsumoto Yumo, dialah yang harus menanggung kesalahannya. Ayo, Masako Yangshan juga tidak sabar. Dia mondar-mandir dan bergumam pada dirinya sendiri, dia masih pingsan. Apa yang bisa dia dapatkan darinya? Petik 2. Matsumoto Yuki, kau tidak boleh mati. Masih banyak misteri dan detail yang belum kita selidiki. Dia adalah satu-satunya orang yang terlibat dalam kasus murid hitam Yokohama F. Marinos dan kasus pembunuhan gadis itu. Meskipun masa penuntutan telah berakhir, meskipun pembunuh sebenarnya telah meninggal dunia, kita tetap harus memberikan keadilan kepada keluarga Pantian. Pelankan suaramu, Li Zhenzu membuat gerakan menyuruh diam. Jangan sampai mengganggu orang di dalam. Petugas Li, Masako Yangshan berkata dengan suara rendah, menurutmu apa yang akan dilakukan Sao Yu? Hati Matsumoto Yozuki begitu gelap, bagaimana jika dia tidak mengatakannya? Aku tidak tahu. Meskipun dahi Li Zhenzu berkeringat, dia berkata dengan yakin, tapi, bagaimanapun juga, aku percaya pada detektif Sao. Sejak saya mulai bekerja dengannya, dia tidak pernah mengecewakan saya. Retakan. Begitu dia selesai berbicara, pintu terbuka dari dalam dan Zhao Yu keluar dengan wajah muram. Melihat Zhao Yu keluar, Li Zhenzu dengan cepat melambaikan tangan kepada para detektif polisi di bawahnya. Para detektif polisi segera mengelilingi para dokter dan perawat dan masuk ke bangsal untuk memeriksa kondisi Matsumoto Yumo. Dia baik-baik saja, kata Zhao Yu sambil menyeka keringatnya. Dia hanya tertidur, tapi sudah berakhir, kata Masako Yangshan dengan kecewa. Dari ekspresimu, aku tahu kau tidak mendapatkan apapun dariku. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kita harus berpacu melawan Dewa Kematian. Apa? Kedua gadis itu terkejut. Balapan dengan Dewa Kematian. Benar, Zhao Yu tiba-tiba menekan bahu Masako dan bertanya, di Shinjuku, negaramu, terjadi insiden Isekawa. Pernahkah kau mendengarnya? Ah, Isekawa. Masako mengerutkan kening, lalu matanya membelalak. Kejadian ini terjadi tahun lalu, kan? Sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun, kan? Isekawa. Li Zhenzu tidak mengerti dan segera bertanya, apa maksudmu? Ishikawa adalah nama seorang pembunuh, kata Masako Yangshan. Pria ini ditinggalkan oleh istrinya dan menjadi sakit jiwa. Suatu hari, setelah mabuk, dia salah mengira seorang wanita bernama Nagasawa Yuko sebagai istrinya dan memukulinya. Awalnya, setelah Chang Xiuzi berpura-pura mati, dia sudah berhasil lolos dari cengkeraman iblis dan lari ke sebuah jalan. Namun ketika dia meminta bantuan kepada pemilik toko di jalan, dia ditolak mentah-mentah. Yuzi mengetuk pintu 4 toko, tetapi tidak satu pun yang terbuka. Pada akhirnya, Yuko ditangkap oleh Isekawa, yang bergegas mengejarnya. Akhirnya, dia dipukuli hingga tewas di jalan. Adegan itu tragis. Setelah itu, orang-orang menyadari bahwa ada orang di keempat toko tersebut. Seandainya salah satu dari mereka bisa membuka pintu dan membiarkan Yuzi masuk, tragedi ini tidak akan terjadi. Benar sekali. Zhao Yu menelan ludahnya dan berkata, Matsumoto Yozuki mengatakan bahwa ini adalah sebuah pintu.
untuk membiarkannya membuka kembali pintu pembantaian bermata hitam. Jadi, menurutku insiden Isekawa adalah hal yang paling penting. Kau, maksudmu? Tanya Masako Yangshan, penghasut pertama mungkin adalah korban insiden Isekawa. Tidak, tidak, Yuzi sudah meninggal secara tragis, jadi, keluarga Yuzi. Itulah semua yang dikatakan Matsumoto Yuzi, kata Zhao Yu. Dia mengatakan bahwa dia telah melepaskan semua hal di masa lalu dan ingin menutup pintu melalui Ishikawa. Karena kejadian ini terjadi hampir 2 tahun yang lalu, maka, kata Zhao Yu, anggota keluarga korban insiden Isekawa mungkin sangat dekat dengan Matsumoto Yosuke. Mungkin, semua pupil hitam yang tersisa ada di tangannya. Sekarang, kasus mata lebam semakin sering terjadi, kata Li Zhenzu dengan cemas. Mungkinkah orang itu sudah bersiap untuk bertindak? Jadi, kata Zhao Yu, kita harus berpacu melawan malaikat maut. Aiya, Masako tiba-tiba berkata, aku ingat sekarang. Karena Isekawa dipastikan sakit jiwa, dia akhirnya tidak dijatuhi hukuman. Malah, dia dikirim ke rumah sakit jiwa untuk perawatan wajib. Jika keluarga Z ingin menggunakan Black Pupil untuk membalas dendam, maka, merekalah yang seharusnya menyerangnya duluan, kan? Masako, Zhao Yu menepuk bahu Masako dan berkata, kita sudah terlambat untuk sampai ke sana, dan itu tidak realistis. Jadi, semuanya terserah padamu untuk mencegah kasus pupil hitam itu terjadi lagi. Mata Masako Yangshan membelalak dan dia mengangguk dengan penuh semangat. Ya, aku tahu. Aku akan menghubungi Departemen Kepolisian Jepang sekarang dan meminta Shinjuku untuk mengirimkan semua pasukan polisi untuk menghentikan pembunuh bermata hitam itu. Tidak seorang pun boleh mati. Setelah mengatakan itu, Masako segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Li Zhenzu juga dengan cepat mengangkat teleponnya, ingin melapor kepada atasannya. Ngomong-ngomong, Zhao Yu tiba-tiba teringat sesuatu yang penting dan memegang bahu Li Zhenzu. Baru saja, Matsumoto Yuzi memberitahuku. Konten promosi. 273, 68, 91, 120, 30, 40, 333, 83, 111. Apa? Li Zhenzu terkejut. Apa yang dia katakan padamu? Mulut hitam, kata Zhao Yu. Ada 50 buah. Wajah Li Zhenzu tiba-tiba pucat pasi. Ada 17 batu bersama Matsumoto Yumi. Kemudian, ada kasus di Jinghai dan Quanzhou, jadi 8 batu disingkirkan. Ini artinya. Benar, kata Zhao Yu, masih ada setengahnya lagi. Jika semuanya benar-benar dikirim, setidaknya 12 orang akan mati. Benarkah? Li Zhenzu mencengkeram segenggam rambut dan berkata dengan tegas, aku mengerti. Sekarang kita telah mencapai momen paling kritis. Kita harus berpacu dengan waktu. 1 jam kemudian, di ruang komando kantor polisi Seoul. Detektif Zhao, petugas Li, Masako Yangshan memegang ponselnya dan melaporkan kepada mereka berdua. Kami menemukan bahwa korban insiden Isekawa, Yuko, memiliki seorang kakak laki-laki. Saudaranya adalah seorang pensiunan tentara. Dia sangat terpukul atas apa yang terjadi pada Yuzi dan telah menghilang dari Shinjuku untuk waktu yang lama. Polisi setempat tidak dapat menemukan keberadaannya. Tapi jangan khawatir, kata Masako. Polisi setempat sudah memasang alat pengawasan di rumah sakit jiwa tempat Isekawa dirawat. Selain Isekawa sendiri, kata Zhao Yu, 4 orang yang tidak membukakan pintu untuk Yuzi juga harus diawasi. Pembunuh itu mungkin mulai dengan orang-orang itu. Saya mengerti, kata Masako. Polisi setempat sudah menemukan kediaman ke-4 orang itu dan sedang dalam perjalanan. Ini juga tidak akan berhasil. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika kakak Yuzi tidak berencana untuk bertindak malam ini? Kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Sebagai kontak penting Matsumoto Yosuke, kita harus menemukannya terlebih dahulu. Baiklah, kata Masako, kalau begitu aku akan menelepon lagi dan memberitahu polisi setempat untuk menangkap saudara Yuzi malam ini juga, apapun yang terjadi. Tunggu, Li Zhenzu tiba-tiba mendengar masalah itu dan buru-buru berkata,
aku sudah melihat informasinya. Meskipun Yuzi masih seorang pelajar saat itu, kita tidak bisa hanya mengawasi kakaknya saja, kan? Mungkinkah dia punya pacar yang ingin membalaskan dendammu? Ini, Yuzi terkejut dan segera mengangguk. Hai, aku akan memeriksanya sekarang. Bab 2097, Berlomba Melawan Dewa Kematian, 2. Penerjemah, 549.690.339. Setelah 1 jam lagi, Zhao Yu berdiri di depan layar besar di ruang komando, pikirannya kacau. Dia benar-benar tidak menyangka kasus pupil hitam akan begitu rumit. Meskipun mereka telah menangkap pelakunya dan bahkan menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi 45 tahun yang lalu, kasus pupil hitam masih jauh dari selesai. Satu percikan api saja bisa membakar padang rumput. Matsumoto Yozuki tampaknya telah menanam benih kebencian, yang berakar dan tumbuh di mana-mana, bahkan berbuah. Sebelumnya, untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan si mata hitam dari Matsumoto Yozuki, Zhao Yu mengambil risiko dan menggunakan mesin penyamarannya sendiri untuk menyamar sebagai Pang Tian Takumi. Saat itu, meskipun Matsumoto Yumo sudah bangun, kesadarannya masih kabur. Tanpa diduga, rencana Zhao Yu berhasil. Matsumoto Yosuke mengira dia telah bertemu saudara bangsawan di surga atau alam baka. Di bawah bimbingan Zhao Yu, dia menceritakan tentang Isekawa kepadanya. Namun, karena kondisi Masamoto Yosuke, Zhao Yu ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi dia kembali pingsan. Menurut kabar dari rumah sakit, nyawa Matsumoto Yosuke tidak dalam bahaya, tetapi karena operasi bypass jantung merupakan operasi besar, kondisi tubuhnya sangat lemah. Mengingat bagaimana Masayoshi Matsumoto pernah berbaring di pelukannya seperti seorang anak kecil, Zhao Yu merasa sedikit sedih. Sebenarnya, meskipun Matsumoto Yosuke adalah seorang pembunuh bermata hitam, dia juga seorang manusia. Suatu ketika, saat Pantian Guiki melukainya dengan parah, dia juga menjadi korban. Ketika dia ditinggalkan oleh Pantian Guiki, dia tidak menerima kasih sayang dan kenyamanan dari orang lain, yang menyebabkan pemikiran balas dendam yang ekstrim. Sejak saat itu, semuanya menjadi di luar kendali. Zhao Yu sering mengatakan bahwa dosa ada di dalam hati manusia, tetapi terkadang, hati manusia juga dibentuk melalui proses perkembangan tertentu. Ia bisa memahami perasaan Matsumoto Yosuke saat itu. Justru karena ia sangat terluka dan tidak mampu menyelesaikannya, akhirnya ia menjadi acuh tak acuh terhadap hukuman. Melihat setiap gerakan di layar lebar, Zhao Yu hanya bisa berharap dapat menemukan keberadaan pelaku Black Pupil sesegera mungkin dan mencegah terjadinya kasus Black Pupil lainnya. Ini adalah satu-satunya cara agar dia merasa lebih nyaman. Seperti yang dikatakan Masako Yangshan, dia benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun mati karena penyakit pupil hitam. Detektif Zhao, saat itu, Masako Yangshan masuk dari luar dan buru-buru berkata kepada Zhao Yu, petugas Li benar. Polisi Shinjuku menemukan bahwa selain memiliki saudara laki-laki, Yuzi memang memiliki pacar yang mencintainya saat itu. Pacarnya dulu juga di Angkatan Darat. Dia juga rekan seperjuangan saudara laki-laki Yuzi. Oh! Mata Zhao Yu berbinar, dan dia dengan cepat berkata, kalau begitu, mungkin mereka berdua, kita harus segera mencari tahu lokasi pacarnya. Mungkin mereka bersama. Benar, aku juga berpikir begitu. Masako mengangguk dan berkata, jangan khawatir, polisi Shinjuku sudah menemukan alamat pacarnya. Mereka sudah berangkat. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, menurut kebiasaan, para pembunuh bermata hitam akan memilih menyerang tengah malam. Jadi, saat ini, mereka seharusnya masih di rumah melakukan persiapan. Saya harap, tidak akan ada kesalahan lagi. Aku menemukannya. Pada saat itu, Li Zhenzu tiba-tiba muncul dan berkata kepada keduanya, para penyidik yang menyelidiki Song Yuanguo mengirimkan kabar. Mereka memeriksa dengan pengadilan mengenai obat pelemas otot, dan memang menemukan masalah. Song Yuanguo menggunakan posisinya untuk memberi kami daftar obat-obatan. Sekarang, kami dapat memastikan bahwa suculin yang digunakan oleh Matsumoto Yusi diperoleh dari Song Yuanguo. Jika memang begitu, Zhao Yu mengingat kembali kronologi kasus tersebut dan berkata,
setelah insiden Isekawa di Shinjuku, Matsumoto Yumo sudah mulai merencanakan strateginya. Dia menghubungi saudara laki-laki atau pacar Yuzi dan menggunakan kebencian mereka untuk menghasut mereka membalas dendam atas Yuzi. Setelah itu, ketika istri dan putri Song Yuangwo meninggal dalam kecelakaan mobil, dia melihat harapan untuk mendapatkan Suculin. Kemudian, dia mengetahui tentang keinginan Yu Wanjin dan Cui Dongshan untuk membalas dendam melalui gereja. Pada saat yang sama, dia menghubungi Bai Pingxin, yang berada jauh di Jinghai. Mungkin, kata Zhao Yu. Dalam rencana Matsumoto, semuanya dilakukan langkah demi langkah. Namun, setelah kita menangkapnya, kita mengganggu ritme mereka. Jadi, orang-orang dengan pupil hitam itu khawatir mereka tidak akan bisa membalas dendam setelah tertangkap, jadi mereka bertindak lebih awal. Jadi, Masako Yangshan melanjutkan, malam ini, pasti akan ada kasus mata lebam di Shinjuku, dan kakak laki-laki Yuko beserta pacarnya pasti akan mengincar Isekawa. Apakah itu Isekawa atau keempat orang yang menolak membuka pintu? Ini pasti Isekawa, kata Zhao Yu, karena Matsumoto Yushi ditangkap, mereka pasti akan membunuh musuh nomor satu mereka terlebih dahulu. Oke, Masako menelan ludahnya dan dengan cepat berkata, aku akan memastikan lagi dengan polisi Shinjuku untuk melihat bagaimana keadaan Isekawa. Saat Masako mengangkat teleponnya, tiba-tiba telepon itu berdering. Setelah mengambilnya, mata Masako tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan terkejut, "Oh, benarkah? Tertangkap. Mereka semua di sini. Itu hebat." Lalu, Masako memegang mikrofon dan berkata kepada Zhao Yu dan Zhao Yu. "Kami sudah menangkap saudara laki-laki Yuzi dan pacarnya. Kami menemukan sejumlah besar obat-obatan dan peralatan bedah di lokasi kejadian. Dan," kata Masako dengan bersemangat, "mereka bahkan menyiapkan seragam dokter dari rumah sakit jiwa. Sepertinya mereka ingin menyelinap ke rumah sakit jiwa lalu membunuh Isekawa." "Cepat!" Zhao Yu dengan cepat berlari di depan Masako dan mengingatkannya dengan lantang, "Cepat temukan si mata hitam." "Baik." Masako buru-buru berteriak ke telepon, "Cepat temukan si mata hitam." 5 menit kemudian, atas permintaan Masako, Zhao Yu dan yang lainnya menerima gambar langsung dari lokasi penangkapan. "Lihat," Masako menunjuk ke video siaran langsung dan berkata, "Ini kantong plastik berisi black pupil. Ada banyak lagi di dalamnya." Saat dia berbicara, agen dari Shinjuku menuangkan tubuh black pupil dari kantong plastik ke atas meja dan mulai menghitung. 1, 2, 3, Masako juga menghitung. Pada akhirnya, dia hanya menghitung 15 sebelum selesai. Rusak. Jantung Masako berdebar kencang. Seharusnya 25, masih kurang 10. "Jangan khawatir," Li Zhenzu mengingatkan. "Saudara Yuzi akan membunuh 5 orang, tepatnya 10 orang. Mungkinkah mereka menyembunyikannya di suatu tempat?" Akibatnya, begitu Li Zhenzu selesai berbicara, seorang petugas polisi dari Shinjuku langsung mengangkat telepon dan berbicara panjang lebar dalam bahasa Jepang kepada Masako Yangshan. Zhao Yu dengan cepat menyesuaikan fungsi penerjemah simultan dan memahami apa yang dikatakan pihak lain. "Nona Masako, kami baru saja menanyai para tersangka. Mereka mengatakan bahwa 15 murid berkulit hitam ditinggalkan oleh mereka, dan 10 murid yang hilang diserahkan oleh mereka." "Apa? Sebuah hadiah?" Masako terkejut. "Kau memberikannya kepada siapa?" Jawab agen Shinjuku. "Menurut tersangka, itu diberikan kepada seseorang yang memiliki kebencian yang sama seperti mereka dan membutuhkan mata lebam untuk menyembuhkan luka mereka." Petik 2. Bab 2098, Bab 2094 Keinginan Masako. Penerjemah, 549.690.339. Pukul 2 malam di ruang komando kantor polisi Seoul. Mata Zhao Yu dan Li Zhenzu terbelalak lebar saat mereka menyaksikan gambar langsung di layar besar dengan gugup. Di layar, beberapa petugas kepolisian Jepang bersenjata lengkap menyelinap masuk ke sebuah bangunan tempat tinggal. Setelah berhasil membuka salah satu pintu, mereka segera menyerbu masuk ke dalam rumah dengan senjata mereka. Lalu, tempat kejadian berguncang hebat, dan terdengar teriakan dari rumah itu,
serta teriakan polisi. Setelah beberapa lama, suara itu berangsur-angsur mereda, dan seorang petugas polisi menanyakan nama dalam bahasa Jepang. Kemudian, kamera secara bertahap stabil, dan seorang tersangka yang terhimpit di tanah akhirnya muncul. Tersangka mengangguk dan menjawab pertanyaan petugas polisi, membuktikan bahwa dialah orang yang dicari polisi. Saya bertanya, di mana si pupil hitam? Katakan, di mana si pupil hitam? Tanya petugas polisi itu lagi dalam bahasa Jepang. Pada akhirnya, tersangka mengangguk tanpa ragu dan berkata, di dapur, di dalam laci. Mendengar ucapan tersangka, Zhao Yu merasa lega. Namun, Li Zhenzu tidak mengerti bahasa Jepang, jadi dia masih menunggu dengan cemas. Pada saat itu, gambar real-time telah mengikuti petugas ke dapur tersangka. Setelah membuka laci dapur, dia terkejut melihat jarum suntik, pisau bedah, dan alat-alat lainnya. Dengan sangat cepat, tim pencari menemukan sebuah kotak perhiasan berwarna hitam. Saat itu, Zhao Yu dan Li Zhenzu menahan napas dan menatap layar. Akhirnya, ketika petugas penggeledahan membuka kotak perhiasan, ada 2 batu hitam di dalamnya. Saat kamera memperbesar gambar, Zhao Yu dan Miao Ying dapat melihatnya dengan jelas. Kedua batu hitam ini adalah mata hitam dari Kasaya yang ditempa oleh Matsumoto Yokuma. Melihat kedua mata yang berbinar-binar itu, Zhao Yu dan Li Zhenzu berpelukan dengan gembira. Hal ini karena kedua murid berkulit hitam ini adalah 2 murid terakhir yang mereka cari. Sebelumnya, melalui interogasi terhadap saudari Yuzi dan pacarnya, mereka telah mengungkap keberadaan orang-orang bermata hitam lainnya. Ke-10 murid berkulit hitam itu diberikan kepada 3 orang yang membutuhkannya. Berdasarkan informasi yang mereka berikan, kepolisian Jepang berhasil menghentikan 2 tersangka lainnya dan menemukan 8 bola mata lainnya. Setelah menemukan 2 yang terakhir, Zhao Yu akhirnya bisa merasa tenang. Kami menemukannya, Masako Yangshan berlari masuk dengan gembira, air mata sudah mengalir dari sudut matanya. Kami akhirnya menemukan semua pupil hitam yang tersisa. Ini benar-benar tidak mudah. Lalu, dia berinisiatif menyambut mereka dan memeluk Li Zhenzu dan Zhao Yu dengan penuh kasih sayang. Setelah berpelukan lama, Masako Yangshan membungkuk kepada Zhao Yu dan Zhao Yu lalu berkata, terima kasih banyak. Jika bukan karena kalian yang menangkap Matsumoto Yusi tepat waktu dan menemukan masalah mata bengkak itu, saya khawatir akan terjadi kasus mata bengkak besar-besaran di negara kita. Membayangkannya saja sudah menakutkan. Kasus mata lebam Yokohama F. Marinos dari 45 tahun lalu kembali mencuat, dan itu pasti akan mengganggu kedamaian sosial, kata Masako dengan emosi. Saat itu tiba, mungkin akan ada lebih banyak orang yang mengikuti kasus ini. Itu akan merepotkan. Ya, ini melegakan, kata Li Zhenzu. Kita berhasil menghentikan saudara laki-laki dan pacar Yuzi tepat waktu, serta orang lain yang mencoba melakukan kejahatan, dan mencegah tragedi yang menimpa Song Yuanguo terjadi. Semua kerja keras saya tidak sia-sia. Ya, Zhao Yu menghela napas, mereka hanya mencoba melakukan kejahatan, jadi mereka seharusnya tidak dituntut. Setidaknya masih ada harapan. Kalian semua masih sangat muda. Kalian seharusnya tidak hidup dalam kebencian seumur hidup. Kau benar sekali. Masako memandang Zhao Yu dengan kagum dan berkata, bagaimanapun, kasus pupil hitam akhirnya bisa ditutup. Setelah mendengar perkataan Masako, Zhao Yu dan Li Zhenzu tidak menunjukkan kegembiraan sama sekali. Kurasa, kata Li Zhenzu, misi kita mungkin belum selesai. Kasus pupil hitam memang telah berakhir, tetapi pengungkapan yang dibawa oleh kasus pupil hitam kepada masyarakat patut direnungkan. Benar, Zhao Yu mengangguk setuju. Kita belum bisa bersantai. Sembari menangani kasus ini, kita harus melakukan lebih banyak pekerjaan publisitas yang baik agar tidak dimanfaatkan oleh para penjahat. Masako Yangshan mengangguk dengan penuh semangat. Mengerti, kita bertiga, atas nama 3 negara, memiliki kewajiban untuk bekerja keras menangani dampak dari kasus pupil hitam tersebut. Jangan khawatir, aku akan mengurus pihak Jepang. Masako kembali membungkuk ke tanah setelah selesai berbicara. Zhao Yu dan Li Zhenzu dengan cepat membalas gestur tersebut.
Li Zhenzu menyarankan agar ketiga negara tempat kasus pupil hitam terjadi mengadakan seminar khusus bersama. Dia ingin mempelajari cara menangani dampak dari kasus ini dengan aman dan tepat. Dia tidak bisa membiarkan orang lain terpengaruh oleh pupil mata yang menghitam itu. Usulan Li Zhenzu disetujui oleh Zhao Yu dan Masako. Kasus sebesar ini tidak bisa ditangani dengan sembarangan. Aku harap, pada saat ini, Masako Yangshan menyilangkan jari-jarinya dan membuat gerakan berdoa. Aku berharap akan ada sedikit lebih banyak perhatian dan kehangatan di dunia manusia, dan kasus mata hitam yang dingin dan menakutkan itu tidak akan terjadi lagi. Saya percaya pada kata-kata Detektif Zhao. Masih banyak orang baik di dunia ini, bahkan jika ada makhluk yang dingin dan jahat, saya percaya bahwa selama kita semua tahu bagaimana saling peduli, kita akan mampu mengatasi makhluk-makhluk jahat itu. Pukul 3 malam saat shift malam, Zhao Yu, Masako Yangshan, dan Li Zhenzu keluar dari sebuah warung makan 24 jam. Ketiganya baru saja makan malam di sana. Meskipun hanya makan malam sederhana, itu adalah makanan paling nyaman yang pernah dinikmati Zhao Yu sejak ia datang ke Korea. Untuk menyesuaikan suasana, mereka bertiga bahkan minum sake lokal. Saat itu, mereka bertiga tersipu, tetapi tak satu pun dari mereka mabuk. Saat itu, Li Zhenzu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan menjentikkan jarinya. Sebuah SUV hitam langsung berhenti di depan mereka bertiga. Masako, kata Li Zhenzu kepada Masako Yangshan, orang-orangku akan mengantarmu kembali ke hotel dengan selamat. Kau sudah bekerja keras hari ini. Oh, Masako menatap mobil itu, lalu ke Zhao Yu dan Li Zhenzu. Dia langsung mengerti sesuatu dan mengangguk. Baiklah, kalian pasti punya hal yang lebih penting untuk dibicarakan, jadi aku tidak akan membuang waktu kalian. Terima kasih sekali lagi, Detektif Zhao, Pak Li, terima kasih. Masako membungkuk dengan sangat sopan dan berkata, keinginan saya telah terpenuhi. Saat saya kembali nanti, saya dapat memenuhi keinginan terakhir guru saya dan memberikan akhir yang bahagia untuk kasus murid hitam ini. Lalu, Zhao Yu berinisiatif memeluk Masako lagi. Kesan Zhao Yu sebelumnya terhadap gadis Jepang itu berubah, dan dia memiliki kesan yang baik terhadapnya. Setelah itu, Masako masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju kencang dan menghilang dalam sekejap mata. Saat itu, Zhao Yu dan Li Zhenzu berhenti dan saling pandang selama lebih dari 20 detik. Li Zhenzu tertawa dan berkata sambil bercanda, kalau kalian tidak tahu, kalian akan mengira kami pasangan dan sedang bersiap untuk berciuman. Ya, ini bagus. Zhao Yu tertawa, aku tidak keberatan kau sudah tua. Kamu benar-benar pandai mengobrol, kata Li Zhenzu sambil tersenyum. Kalau itu gadis lain, kamu pasti sudah ditendang dengan telapak sepatunya. Aku tidak bisa mengatakan itu kepada seorang wanita muda dan cantik, kata Zhao Yu. Baiklah kalau begitu. Li Zhenzu menopang Zhao Yu dengan satu tangan, dan tangan lainnya membuat gerakan mengambil sepatu. Namun, Li Zhenzu bukanlah orang yang tidak bisa menerima lelucon. Dia hanya mengangkat tumitnya lalu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, karena kau telah membantu kami menyelesaikan kasus pupil hitam, aku akan membiarkanmu lolos kali ini. Terutama karena sepatuku. Petugas Li, pada saat itu, Zhao Yu memegang lengan Li Zhenzu, dan bertanya, selanjutnya, bukankah sebaiknya kita membicarakan urusan serius? Bab 2099, Bab 2094 tunjukkan rasa hormat. Penerjemah, 549.690.339. 2 hari kemudian, Taman Hiburan Seoul, menaiki roller coaster berkecepatan tinggi. Zhao Yu sangat ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung. Dia tidak pernah menyangka bahwa roller coaster di sini akan begitu seru. Kecepatannya tidak hanya sangat tinggi, tetapi roller coaster itu juga terus berputar di sepanjang lintasannya. Sungguh, nenek buyut. Wajah Zhao Yu memucat, tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa anak baptisnya, Li Jie, sedang duduk di sebelahnya. Anak ini benar-benar, Zhao Yu mengeluh dalam hati. Dari semua wahana, kenapa dia harus naik roller coaster? Taman hiburan ini benar-benar luar biasa.
Anak berusia 6 tahun bahkan diperbolehkan menaiki wahana di sana. Jika terjadi sesuatu pada anak itu, bukankah kamu yang akan disalahkan? Namun, ketika Zhao Yu menoleh untuk melihat anak di sampingnya, dia menyadari bahwa Li Jie sedang berteriak kegirangan. Sinoto, apakah Acula memiliki pemahaman diam-diam? Cek-cek, Zhao Yu mendesah dalam hati. Anak ini benar-benar berani. Tak heran dia anak Li Benceng. Oh, anak Li Benceng. Anak itu jelas berteriak dalam bahasa Eropa Timur. Dia dibesarkan di Eropa Timur dan hanya bisa berbicara sedikit bahasa Inggris, apalagi bahasa Mandarin atau Korea. Patuali ini sungguh, hingga hari ini, tak seorang pun pernah melihatnya hidup atau mati. Alangkah baiknya jika dia masih hidup. Maka, ayah dan anak itu akan bersatu kembali. Namun, Zhao Yu tahu bahwa kemungkinan Li Benceng masih hidup pada dasarnya nol. Jika dia masih hidup, dia pasti sudah menerima kabar itu sejak lama. Tepat saat itu, kereta luncur mulai terjun vertikal 90 derajat. Zhao Yu sangat ketakutan sehingga dia segera menutup matanya. Li Jie, di sisi lain, sangat bersemangat. Meskipun angin bertiup kencang, dia masih berteriak keras dalam bahasa Eropa Timur. Beberapa menit kemudian, kereta luncur itu tiba di pemberhentian terakhirnya dan berhenti. Kaki Zhao Yu terasa lemas, dan dia terhuyung-huyung keluar dari stasiun bersama Li Jie. Hahaha, Ding Lan, yang datang untuk menyambut mereka, tertawa dan menunjuk ke Zhao Yu. Detektif gila macam apa? Dia bahkan takut naik roller coaster. Dia bahkan tidak sebaik anak kecil. Ma, Ibu, Li Jie menyapa Ding Lan dengan penuh kasih sayang dalam bahasa Mandarin. Ya, Ding Lan tampak malu dan segera mengoreksinya. Panggil aku Ibu. Ibu, Li Jie adalah pembelajar yang cepat. Dia berhasil mengucapkan kata-kata dengan benar hanya setelah sekali saja. Ini juga sepertinya tidak tepat. Seharusnya kau memanggilku, Bibi. Kata Ding Lan setelah berpikir sejenak. Bibi, apa ini? Tanya Li Jie dalam bahasa Inggris. Puci, bukan apa-apa, kata Ding Lan sambil tersenyum. Itu saudara perempuan ibu. Oh, Li Jie mengerti dan mencoba berkata, Bibi. Anak ini, Zhao Yu menyentuh kepala Li Jie dan berkata, dia tampan sekali, dengan alis tebal dan mata besar. Dia sama sekali tidak mirip Li Jie. Ibunya cantik, Ding Lan mengerutkan kening, lalu dengan cepat memberi isyarat agar Zhao Yu diam. Ia memperingatkan Zhao Yu bahwa, meskipun Li Jie tidak mengerti bahasa Mandarin, ia sebaiknya tidak menyebutkan hal-hal baik tentang orang tua kandung anaknya di depan anaknya di masa depan, agar anaknya tidak sedih. Zhao Yu mengerti dan langsung diam. Ia merenung dalam hatinya. Tampaknya merawat anak-anak juga merupakan suatu bentuk pengetahuan. Masih banyak hal yang harus ia pelajari. Bibi, pada saat itu, Li Jie menunjuk ke taman hiburan di kejauhan dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, aku ingin, senjata. Oh, Ding Lan mengerti dan mengangguk buru-buru. Kamu mau main tembak-menembak, kan? Bagus, ayo main game tembak-menembak. Sambil berbicara, keduanya membawa Li Jie ke studio permainan tembak-menembak. Setelah Zhao Yu membayar, Li Jie dengan bersemangat mengeluarkan pistolnya dan mulai menembak. Namun, ke-10 peluru itu hanya mengenai satu sasaran, dan wajah anak itu menunjukkan ekspresi kecewa. Tidak apa-apa, Ding Lan menghiburnya. Kamu masih muda, dan kamu masih perlu berlatih. Ayo, suruh ayah baptismu membelikanmu beberapa lagi. Baiklah, Zhao Yu mengeluarkan dompetnya dan hendak membayar. Tiba-tiba, Li Jie meraih tangan Zhao Yu dan berkata dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, ayah baptis, kemarilah, ayo bertarung. Aku, Zhao Yu menatap Ding Lan. Maksudmu, kau ingin aku yang menembak? Ya, Ding Lan tersenyum lebar. Kenapa kamu tidak mendemonstrasikannya pada anak itu? Kau pasti bercanda. Zhao Yu tertawa. Aku detektif gila. Begitu aku menembak, seseorang akan mati. Mari kita lakukan dengan cara ini. Lalu, Zhao Yu menyerahkan pistol itu kepada Ding Lan dan berkata kepada Li Jie, aku penembak jitu tingkat tinggi, aku tidak bisa dengan mudah bergerak.
Biarkan bibimu memberimu peringatan. Dinglan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya penuh dengan rasa jijik. Namun, agen wanita itu tetap mengambil pistol mainan yang diberikan Zhao Yu. 10 menit kemudian, Li Jie membawa boneka mainan besar dan meninggalkan tempat latihan menembak bersama Zhao Yu, dengan penuh kegembiraan. Melihat tubuh Zhao Yu, dia membawa setidaknya 10 boneka mainan di punggungnya. Dia hampir tidak mampu membawanya. Tante hebat sekali, penembak jitu, puji Li Jie dengan kagum. Cek, kata Zhao Yu dengan nada meremehkan, ayah baptismu bahkan belum bergerak. Kalau aku yang bergerak, dia harus menggantiku dengan seluruh stand shooting. Bukan berarti aku ingin mengkritikmu, Zhao Yu menoleh ke Dinglan dan berkata, apa yang kau lakukan agak berlebihan. Kios tembak itu bisnis kecil. Kau memenangkan semua hadiah mereka. Bukankah itu agak berlebihan? Siapa yang menyuruh mereka berbohong? Dinglan cemberut. Bidikan itu sengaja dimiringkan 0,5 derajat ke kiri. Untungnya, itu peluru. Kalau itu reaksi elektronik, mungkin sudah dimanipulasi. Kau pantas mendapatkannya. Dia memang pantas mendapatkannya. Meskipun Li Jie tidak mengerti apapun, dia mengulangi kata-kata Zhao Yu, yang membuat Zhao Yu dan Dinglan tertawa. Setelah itu, mereka bertiga kembali berjalan-jalan di sekitar taman hiburan. Untuk menghemat waktu, Zhao Yu juga memesan 3 tiket VIP. Dengan begitu, dia tidak perlu mengantre saat menaiki kereta galaksi, petualangan fantasi, atau karpet terbang. Selain bermain, mereka juga mencicipi berbagai macam makanan lezat di taman hiburan dan bersenang-senang. Sudah menjadi sifat alami anak-anak untuk bermain, jadi tentu saja Li Jie sangat bersenang-senang. Zhao Yu dan Dinglan sudah lama tidak merasa sesantai ini, jadi mereka pun ikut bersantai. Baru setelah gelap mereka bertiga dengan berat hati meninggalkan taman hiburan dan kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, anak itu lelah bermain, jadi Dinglan menyerahkannya kepada pengasuh dan mengatur pengawal yang handal untuk melindunginya. Namun, setelah mengatur urusan anak-anak, Zhao Yu dan Dinglan tidak kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, melainkan pergi bersama ke Presidential Suite yang mewah di hotel tersebut. Setelah masuk, dia melihat Xiao Hang dan Li Jing sudah menunggu lama. Setelah Zhao Yu dan Dinglan duduk, Miao Kun juga keluar dari kamar tidur di belakang. Miao Kun memegang sebotol anggur merah di tangannya. Sebelum duduk, dia berkata kepada kerumunan, "Ayo, cicipi. Meskipun tidak semurah biasanya, harganya tetap cukup mahal." Zhao Yu tiba-tiba menyadari ada yang salah dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Ayah mertua, apa maksudnya? Apakah ayah mencoba memberitahu saya bahwa operasi kita di Korea telah berakhir?" "Tidak, sebaliknya, operasi sebenarnya akan segera dimulai," kata Miao Kun dengan ekspresi serius. Bab 2100, Bab 2095 naskah yang salah. Penerjemah, 549.690.339. Suatu larut malam, di hutan terpencil di pinggiran kota Seoul. Beberapa kendaraan off-road berwarna hitam diparkir di luar hutan. Saat salah satu pintu dibuka, seorang penjahat dengan borgol dan tudung di kepalanya digiring keluar dari mobil oleh para detektif. Saat itu, Li Zhenzu keluar dari mobil lain, perlahan mendekati tahanan, dan melepas tudung kepala tahanan. Penutup kepala itu dilepas, memperlihatkan wajah seorang wanita muda dengan ciri khas Timur Tengah yang jelas. Dia adalah mata-mata wanita, Bibi Mei Lola. Amiola melihat sekeliling tanpa panik atau menunjukkan ekspresi apapun. "Menurutmu," Li Zhenzu berbicara kepada Amiola dalam bahasa Inggris yang fasih, "apakah perlu sampai sejauh ini? Jika kamu jatuh ke tangan Amerika, apakah kamu akan merasa nyaman? Kamu pasti lebih tahu metode mereka daripada siapapun, kan?" Mendengar kata-katanya, Amerolaya menyipitkan matanya dan menatapnya. Meskipun dia tahu apa yang akan dia lakukan, dia tidak mengatakan apapun. "Aku benar-benar tidak tahu apa kepercayaanmu. Majikanmu sudah kau bunuh, jadi mengapa kau masih bersikeras?" Li Zhenzu menunjuk ke hutan di kejauhan. "Nanti, begitu kau memasuki hutan, tidak akan ada jalan kembali. Orang Amerika itu sedang menunggumu di sana. Dari apa yang kau katakan,
Amiola melirik Li Zhenzu dengan jijik dan berkata dingin, seolah-olah aku masih punya jalan keluar. Kau sangat pintar, tapi kau masih tidak tahu cara melindungi diri sendiri. Kata Li Zhenzu, baiklah, demi Zhao Yu, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Sambil berbicara, Li Zhenzu mengeluarkan sebuah pil dan meletakkannya di depan Amiola. Apa yang kau lakukan? Bibir Amiola melengkung ke atas. Kau ingin aku meminum racunnya. Sekarang, beritahu kami apa yang dicari si pirang di ruang barang bukti kantor polisi Guangzhou, goda Li Zhenzu. Aku akan memberimu pil ini. Pil ini bisa membuatmu berbusa di mulut, tapi tidak akan membunuhmu. Kalau begitu, kita bisa menggunakan alasan bahwa Anda menderita epilepsi untuk menghentikan transfer sandera secara sepihak. Sekarang, Li Zhenzu melambaikan pil itu di depan Amiola. Apakah kau mengerti maksudku? Selama kita bisa menemukan berangkas si Wei, maka, kau tidak perlu diekstradisi ke Amerika. Kami juga akan membebaskan Anda tanpa syarat sesuai dengan syarat yang kami janjikan selama interogasi. Anda akan mendapatkan kembali kebebasan Anda. Bagaimana? Saran Li Zhenzu, jika aku jadi kamu, aku lebih memilih tinggal di negara pihak ketiga. Ini benar-benar kesempatan terakhir dan terbaikmu. Setelah mendengar saran Li Zhenzu, Lola Mei tiba-tiba mencibir. Dia mendekati Li Zhenzu dan berkata, menurutku, kemanapun aku pergi, hasilnya sama saja. Aku muak dengan kemunafikan kalian para negosiator dan politisi. Tak satu pun dari kalian bisa memberiku kebebasan yang kuinginkan. Kenapa kau begitu keras kepala? Li Zhenzu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Kau mungkin sudah terlalu dalam terluka oleh orang lain, dan kau tidak bisa mempercayai siapapun lagi, kan? Atau, apakah kau sudah terlalu lama menjadi agen ganda dan menjadi mati rasa? Tidak apa-apa, Amiola tertawa dingin. Ruang bukti Guangzhou masih ada padamu. Saat aku sampai di Amerika dan memberitahu mereka apa yang dicari si pirang, mereka tetap akan berbalik dan berbicara padamu tentang kerjasama. Jadi, kau tak perlu khawatir tentangku. Karena aku telah mencelakai semua majikanku, biarkan aku pergi ke neraka. Katanya. Kau, Asteris menghela napas, Li Zhenzu berkata tanpa daya. Aku tahu, kau mengingatkanku tentang kepentingan kita dengan AS. Kau ingin menggunakan cara ini agar kami bersikeras menahanmu di sini. Tapi sayang sekali kita tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika kau tidak percaya padaku, maka kita hanya bisa melakukan apa yang kau inginkan. Jika aku mengatakannya dengan lantang, aku tidak akan berguna. Amiola mencibir lagi. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan sampai akhir, tetapi aku jamin harta si Wei tidak ada hubungannya lagi denganmu. Begitu dia selesai berbicara, suara mobil dan kilatan lampu tiba-tiba terdengar dari hutan. Baiklah kalau begitu, kata Li Zhenzu tanpa daya, tidak masalah apakah harta itu berhubungan dengan kita atau tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi, kita juga tidak ingin terlibat dalam hal ini. Sekarang, aku hanya bisa mengantarmu pergi, Nona Lola. Kata Li Zhenzu dengan garang, sesukamu, pergilah ke neraka. Lalu, dia mengeluarkan pistolnya dan menyeret Amerolaya ke arah hutan. Saat itu, mobil-mobil di hutan sudah terparkir. Melalui cahaya lampu mobil, samar-samar terlihat banyak orang asing bertubuh tinggi dan tegap keluar dari mobil. Jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah agen Amerika yang siap menerima Amiola. Sebelum memasuki hutan, Li Zhenzu dan Aurora Mei terlebih dahulu harus melewati lorong hutan. Saat melewati lorong itu, Li Zhenzu sengaja melihat sekeliling. Saat mereka berdua sampai di tengah terowongan, sebuah mobil tiba-tiba melaju dari kedalaman terowongan. Mobil itu tidak menyalakan lampu, jadi baru terlihat ketika sudah dekat. Wus! Mesin mobil meraung keras, dan lampu depan tiba-tiba menyala, menyilaukan Perli dan Amiola. Dalam sekejap mata, mobil itu tiba di depan mereka dan hendak menabrak Li Zhenzen dan Amiola. Pada saat kritis, Li Zhenzu mendorong Amerola satu dan berguling di tanah untuk menghindari mobil. Derit. Mobil itu tampaknya dikendalikan oleh seseorang dengan sangat baik. Seolah-olah sudah diperhitungkan, mobil itu berhenti tepat di depan Amiola yang terjatuh.
Segera setelah itu, jendela di kedua sisi mobil terbuka bersamaan. Seseorang di kursi belakang membuka tangannya dan mengarahkan dua pistol sinyal ke mobil di kedua sisi. Kemudian, dia menembakkan dua granat kejut hitam secara bersamaan. Granat kejut itu mengenai mobil Korea dan Amerika secara bergantian, dan setelah meledak, dua kilatan cahaya menyilaukan langsung muncul di hutan yang gelap. Agen Korea dan Amerika itu terperangkap dalam cahaya yang sangat terang dan menutup mata mereka karena kesakitan. Pada saat yang sama, seorang pria keluar dari mobil dan menarik Lola Mei masuk ke dalam mobil. Mobil itu berdecit dan melaju lurus seperti anak panah. Setelah mobil itu pergi, Li Zhenzu tiba-tiba melompat dari tanah dan berteriak, "Mengapa naskahnya salah? Dari mana kau mendapatkan granat kejut itu?" Pada akhirnya, tepat ketika Li Zhenzu masih terkejut, dia melihat sebuah mobil lain melaju dari arah yang sama dengan arah mereka datang. Saat mobil itu melintas di depan Li Zhenzu, dia terkejut melihat pengemudinya adalah Zhao Yu. Zhao Yu juga tak percaya. Saat melewati Li Zhenzu, dia berteriak padanya, "Dari mana kau dapat mobil dan granat kejut itu? Aku bahkan belum masuk ke mobil. Siapa yang beli tiketnya duluan?" Rusak. Petik 2. Melihat bahwa orang yang menculik Aurora bukanlah Zhao Yu, jantung Li Zhenzu berdebar kencang saat ia menyadari bahwa ia telah ditipu.